Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ralf Rangnick tolak tawaran AC Milan. AC Milan dilaporkan gagal menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer klub berikutnya. Sebelumnya beredar kabar Rangnick akan ditunjuk manajemen sebagai pengganti pelatih saat ini Stefano Pioli. AC Milan meski menang 9 kali dan kalah hanya 6 dari 22 pertandingan, disebut-sebut tetap akan mengganti posisi pelatih. Pioli akan digantikan pelatih baru di San Siro nanti pada tahun 2020. Bulan lalu ada saran bahwa Rangnick adalah pilihan utama mereka untuk menggantikan pelatih berusia 54 tahun itu. Namun dilansir Sky di Jerman, Rangnick telah memilih untuk tetap di posisinya saat ini dan masa mendatang. Pelatih asal Jerman ini tampaknya masih tetap memprioritaskan perannya di belakang layar. Ia pun disebut-sebut akan menampik tawaran dari AC Milan. Manchester City versus Real Madrid resmi ditunda. Pertandingan penentuan di babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City dan Real Madrid yang sedianya mentas tengah pekan depan akhirnya resmi ditunda. Putusan itu diambil lantaran skuad Madrid meski menjalani karantina setelah salah satu anggota tim basket mereka positif tertular COVID-19. Tim sepak bola dan basket Madrid berbagi fasilitas latihan yang sama. Masa isolasi tersebut adalah 2 minggu sehingga tidak memungkinkan skuad Zinedine Zidane untuk menantang City di Etihad pada Selasa mendatang. Pertandingan kandang Manchester City di Liga Champions melawan Real Madrid telah ditunda. Demikian dilansir situs resmi The Citizen. Keputusan untuk menunda laga Selasa dibuat bersama dengan UEFA dan setelah adanya konfirmasi bahwa pemain-pemain Real Madrid akan mengisolasi diri selama 15 hari setelah diketahui seorang pemain dari tim basket klub tersebut teruji positif untuk COVID-19. Klub mendoakan yang terbaik untuk para pemain dan staf di tim sepak bola dan basket Real Madrid. La Liga Spanyol dihentikan 2 pekan. Dampak penyebaran virus COVID-19 di dunia sepak bola semakin meluas. Kali ini, otoritas La Liga Spanyol secara resmi mengumumkan penghentian kompetisi untuk 2 pekan ke depan seiring beredarnya kabar karantina yang dilakukan Real Madrid. Menyusul situasi kompleks ini, La Liga mengambil keputusan tegas. Mempertimbangkan situasi yang kami ketahui pagi ini, merujuk pada karantina di Real Madrid dan kemungkinan tes positif pemain dari klub-klub lain, La Liga merasa skenario ini memerlukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pencegahan terhadap COVID-19. Demikian pernyataan resmi La Liga. Konsekuensinya sesuai dengan langkah yang ditetapkan dalam keputusan kerajaan nomor 664/1997 pada 12 Mei, La Liga sepakat untuk menghentikan paling tidak 2 hornada ke depan. Keputusan tersebut akan dievaluasi kembali setelah tuntasnya karantina yang diterapkan di klub-klub terdampak dan situasi-situasi lainnya yang mungkin muncul. Tunjukkan gejala corona, 3 pemain Leicester City diisolasi. Leicester City mengisolasi 3 pemain mereka. Hal ini dilakukan usai para pemain tersebut menunjukkan gejala COVID-19. Hal tersebut dikonfirmasi oleh manajer The Foxes, Brendan Rodgers. Meski demikian, pria asal Irlandia Utara itu tak menyebut siapa saja anak asuhnya yang harus menjalani karantina. Ada beberapa pemain yang menunjukkan gejala dan tanda-tanda COVID-19. Ujar Rodgers dalam pernyataan resmi klub. Kami telah mengikuti prosedur dan sebagai pencegahan mereka telah dipisahkan dari skuad, sambungnya. Leicester akan menjamu Watford dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu mendatang. Rodgers pasrah bila duel tersebut harus ditunda. Cristiano Ronaldo tak mau ke Italia dulu. Pemain Juventus Daniele Rugani dinyatakan positif virus corona. Untuk itu, Cristiano Ronaldo kini yang sedang berada di Portugal tak mau ke Italia dulu. Juventus telah menyatakan bahwa Rugani mengidap virus corona. Tes itu dilakukan pada Rabu waktu setempat. Bianconeri langsung bergerak cepat untuk melakukan prosedur isolasi yang berlaku, termasuk kepada siapa saja yang sudah melakukan kontak dengan Rugani. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain Juventus yang tak berada
beristirahat dengan tim saat Rugani dinyatakan positif, tapi dia ikut terlibat dalam pertandingan Juventus versus Inter Milan 3 hari sebelum kasus ini. Cristiano Ronaldo kini sedang berada di Madeira, Portugal karena ibunya dalam kondisi sakit stroke. Dilansir dari Marca, salah seorang sumber menyatakan Cristiano Ronaldo tak mau kembali ke Italia untuk sementara waktu. Gabbiadini jadi pemain Serie A Italia kedua yang positif virus corona. Kabar buruk kembali datang dari Serie A Italia. Sampdoria mengumumkan bahwa striker Manolo Gabbiadini dinyatakan positif virus corona. Sampdoria mengumumkan kasus itu lewat situs resminya. Gabbiadini sebelum dinyatakan positif COVID-19 mengalami demam. Akibat kasus ini, Sampdoria memberlakukan prosedur isolasi. Semua pemain yang ada di dalam tim dalam pantauan. UC Sampdoria mengumumkan bahwa pemain Manolo Gabbiadini telah dites positif COVID-19. Bunyi sebuah pernyataan Sampdoria. Dia mengalami sedikit demam, tetapi dia baik-baik saja. Klub mengaktifkan semua prosedur isolasi yang sesuai aturan. Las versus MU, Setan Merah menang telak 5-0 di kandang lawan. Bermain di Stadion Linzer, MU berhasil menang telak atas tim tuan rumah. Gol-gol kemenangan tim tamu berhasil dicetak oleh Odion Ighalo di menit ke-28. Ighalo. Oh, what a goal! What? Daniel James di menit ke-58. لفريق مانشستر يونايتد هنا المرور والتصويبه وين التسديده جول. Juan Mata menit ke-82. مانشستر يونايتد القاب هنا فرصه الثالث وهنا الثالث. Mason Greenwood menit ke-91. ربما رباعيه فرصه الرابع. Dan Andreas Pereira di menit ke-92 di penghujung pertandingan. بينما هنا التسديده من هذه المسافه 5. Hasil ini membuat peluang MU ke babak perempat final terbuka lebar. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer hanya butuh hasil imbang saat bermain di leg kedua di Old Trafford. Liga Eropa, Olympiakos bermain imbang 1-1 dengan Wolverhampton. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadio Georgios Karaiskaki, tim tuan rumah harus kehilangan Ruben Semedo di menit ke-28 akibat kartu merah. Namun Olympiakos mampu unggul di menit ke-54 lewat aksi Josef El Arabi. Cámara se viene por el gol Guilherme, centro de Guilherme, El Arabi gol. Wolverhampton baru bisa menyamakan skor di menit ke-67 lewat aksi Pedro Neto. Moutinho, Neto ahora, Neto, gol! Skor 1-1 menyudahi laga tersebut. Hasil ini membuat Wolverhampton lebih diunggulkan karena leg kedua akan digelar di kandang Wolverhampton. Hasil leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Eintracht Frankfurt kalah 0-3 dari FC Basel. Istanbul BB menang 1-0 atas Copenhagen. Wolfsburg kalah 1-2 atas Shakhtar Donetsk. Rangers kalah 1-3 dari Leverkusen. Solskjaer puas Manchester United menang 5-0 atas Laks Linz. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku puas dengan penampilan timnya di laga kontra Laks Linz. Solskjaer menilai para pemainnya tak hanya baik dalam menciptakan gol, tapi juga dalam melakukan skema bertahan. Anda bisa mengatakannya sebagai pekerjaan yang profesional, tapi itu juga pekerjaan yang sangat bagus. Itu tidak hanya profesional dan efisien, tetapi kami memainkan sepak bola berkualitas. Kami mendapatkan lebih atas semua yang kami minta dari para pemain, ungkap Solskjaer melansir dari laman resmi UEFA. Pelatih Arsenal Mikel Arteta positif terjangkit virus corona. Arsenal mengumumkan melalui situs resmi klub bahwa Arteta positif terjangkit virus corona. Mereka mengungkapkan hal tersebut hanya selang beberapa saat setelah pihak Liga Inggris memastikan pertandingan Liga tetap digelar pekan ini. Pihak Arsenal langsung melakukan langkah pencegahan dengan menutup pusat latihan mereka di London Colney. Para pemain yang terlibat kontak dengan manajer asal Spanyol ini juga akan dikarantina.
Arsenal kini sedang berkomunikasi dengan Departemen Kesehatan Inggris, pihak Liga Inggris, serta FA terkait laga-laga mereka ke depan. Meriam London menegaskan tidak mungkin bisa bermain sesuai jadwal yang telah ditetapkan Liga Inggris. Piala Eropa 2020 kemungkinan terganggu, UEFA rapat dadakan. Dikutip dari situs resmi UEFA, rapat itu akan berlangsung pada Selasa 17 Maret mendatang. Diskusi akan dilakukan melalui video conference. Dalam rapat tersebut, UEFA mengundang perwakilan 55 federasi negara anggota, Direksi Asosiasi Klub Eropa, Direksi European League, dan perwakilan dari FIFA Pro. Rapat tersebut akan membahas kelanjutan kompetisi domestik di negara-negara Eropa, kompetisi antar klub Eropa, hingga Piala Eropa 2020 yang sedianya dimulai pada 12 Juni mendatang. Sejauh ini, sudah banyak kompetisi domestik di negara-negara Eropa yang sudah ditangguhkan akibat penyebaran COVID-19 yang masif di sana. Simeone tak peduli taktiknya saat Atletico singkirkan Liverpool dikritik. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone akhirnya angkat suara soal kritikan yang diarahkan padanya usai menyingkirkan Liverpool. Banyak kalangan yang melayangkan kritikan terhadap gaya bermain bertahan yang diterapkan Atletico di pertandingan itu. Adalah Klopp serta Michael Owen yang kesal dengan strategi tersebut. Simeone pun lantas memberikan reaksi soal kritikan terhadap taktik yang diterapkannya. Dalam sepak bola, Anda harus berusaha membuat lawan kesulitan, dan saya merasa senang bahwa apa yang kami lakukan pada laga itu bisa membuat mereka kesulitan. Ujar Simeone seperti disadur dari Football Espana. Kami bermain untuk menang, dengan senjata yang kami miliki, dengan menghormati identitas kami, karakteristik pemain-pemain kami, dan kami mengeksploitasi kelemahan-kelemahan lawan kami. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!